Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam juga bagi Bapak Ibu semua yang ada lewat live streaming. Tuhan Yesus menyertai, memberkati Bapak Ibu di kota, di pulau, di negeri di mana saudara ada. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya melihat bahwa ternyata sepertinya manusia itu jauh lebih memperhatikan, fokus kepada persiapan pernikahan, pesta, daripada pernikahan itu sendiri. Coba saudara pikir baik-baik. Berapa banyak kita di dalam hidup ini juga kita lihat dari teman-teman kita, bahwa ternyata yang menjadi betul-betul diheboh-hebohkan itu adalah pestanya, persiapan menuju pesta. Rambut harus benar, gaun harus benar, jas harus benar, dekor harus benar, makan harus benar. Segala sesuatu kita persiapkan supaya pada hari H yang kita anggap sebagai hari H itu semua berjalan baik. Lalu pertanyaannya, setelah hari H hari apa? Setelah hari H adalah hari I. Karena habis H, I, terus J, K, L, M. Kita banyak waktu mengurus satu hari penting itu. Persiapannya luar biasa. Tapi pertanyaan saya, pestanya diurus luar biasa, hidup pernikahannya persiapan tidak? Ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Khususnya juga Bapak Ibu yang anak-anak akan menikah, pemuda-pemudi di sini yang akan menikah, perhatikan itu semua. Kalau kita lihat pesta-pesta yang hebat dan heboh di dunia ini, contohnya seperti pestanya pernikahan Kim Kardashian dan Chris Humphries, itu menikah menghabiskan 10 juta US dollar, 140 miliar habis dalam semalam, tetapi ada tetapinya. Tetapi usia pernikahannya hanya 72 hari. Saudara bisa bayangkan, pestanya 140 miliar, tapi habisnya dalam 4 jam dan rumah tangga itu selesai dalam 72 hari. Kemudian Liz Minnelli dan David Guest menikah 3,5 juta US dollar tahun 2002. Tapi juga kandas di tengah jalan. Meskipun pada waktu itu memakai Michael Jackson sebagai the best man, Elton John, Barbara Walter, semua hadir. Kandas pula pernikahan ini. Tom Cruise dan Katie Holmes sampai memakai Andrea Bocelli, penyanyi top Italia yang buta tapi suaranya Saya kalau dengar Andrea Bocelli nyanyi, aduh luar biasa. Saya bisa duduk dengar itu dari depan sampai selesainya lagunya. Satu album saya bisa dengar itu. Tetapi juga kandas tahun 2006. Yang diheboh-hebohkan juga Pangeran Charles, Lady Diana menikah 29 Juli 1981, pakai gaun pada waktu itu 13.000 US dollar, gaun Lady Di, dan mereka habiskan setara kalau sekarang pesta pernikahan mereka itu 70 juta US dollar. 70 juta US dollar. Menurut saya itu banyak Bapak Ibu, karena saya nggak punya yang seperti itu. Lalu anaknya Prince William, Kate Middleton, itu menghabiskan pesta mereka baru-baru ini 34 juta US dollar. Dari 34 juta US dollar, hanya 2 juta buat pesta. 32 jutanya buat pengamanan, security, sewa polisi dan segala macam, semua pengamanan. Itu 32 juta US dollar. Bajunya, gaunnya 434 ribu US dollar. Mahal. Kita berharap langgeng.
Satu lagi adalah seorang Raja Arab, Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, menikah dengan Princess Salama, yaitu pada tahun 1981. Untuk pesta pernikahannya dia bangun gedung sendiri yang muat 20.000 orang. Pestanya menghabiskan 100 juta US dollar waktu itu. Dan pestanya itu berlangsung bukan 4 jam, tetapi 7 hari baru selesai. Kalau kita lihat semua ini Bapak Ibu, yaitu bahwa manusia itu mengarah kepada pestanya. Tapi kita harus mengerti setelah pesta apa? Setelah pesta apa persiapan kita? Hidup setelah pesta itu penting. Uang sangat penting untuk mencapai pesta yang super mahal dan mewah. Tetapi untuk menjaga kelangsungan sebuah rumah tangga, yang paling penting adalah cinta kasih. Amin Bapak Ibu. Cinta kasih, seberapa banyak uang, tapi kalau rumah tangga itu tidak ada cinta kasih, rontok juga Bapak Ibu. Oleh sebab itu membangun cinta kasih itu penting. Hari ini kita juga bertepatan sekali merayakan hari cinta kasih, hari Valentine. Itu sebabnya Pak Hani pakai pink. Tetapi cinta kasih bukan hanya untuk sehari. Tetapi cinta kasih adalah untuk selamanya. Sebagaimana kita hidup dalam hidup ini, harus ada cinta kasih. Kita menjadi Kristen supaya kita bisa mengasihi lebih lagi. Itu sebabnya saudara dan saya menjadi orang Kristen. Karena Allah itu kasih. Dan hari ini kita mau belajar mengenai kasih. Tema saya pada hari ini adalah Supreme Love. Kasih yang tertinggi. Kalau kita bicara mengenai kasih Bapak Ibu, kasih itu bukan makan malam yang romantis dengan lilin. Walaupun itu baik sekali dan nikmat. Bukan sekedar pakai baju pink di hari yang sangat istimewa. Bukan bicara coklat, bukan pula bicara mawar satu lusin. Walaupun itu semua baik. Pagi-pagi Ibu Agnes sudah datang ke saya. Lalu dia bilang kepada saya, "Yang Happy Valentine." Kiss dong. Lalu saya cium dia. Kita mau belajar bagaimana itu kasih. Karena kalau bicara supreme love, kasih yang tertinggi, itu jauh lebih tinggi daripada kasih Valentine. Kasih Valentine itu kasih yang oke, saling mengasihi dalam level yang baik, tapi masih ada yang lebih tinggi dari itu yang kita mau pelajari. Dan kita akan belajar itu dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 akan memberikan kepada kita ciri-ciri kasih yang disebut sebagai kasih yang tertinggi. Apa ciri-cirinya kasih yang tertinggi? Nomor 1 adalah obedient love. Yaitu adalah kasih yang mengandung ketaatan. Ada ketaatan di dalamnya. Kasih itu bukan sekedar membelai, mengucapkan kata-kata manis dan indah dan menyenangkan orang lain, memberikan coklat ini dan itu, tapi di dalamnya kalau kita bicara kasih adalah harus ada ketaatan. Coba lihat dengan saya ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu.
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Garis bawahi kalimat yang berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Menuruti perintah itu bicara mentaati. Jadi di mata Tuhan, dalam kacamata Tuhan, mengasihi itu adalah mentaati kebenaran firman. Kita membuktikan kasih kita kepada Allah itu lewat apa? Ketaatan. Semakin taat Bapak Ibu, semakin kuat buktinya bahwa kita mengasihi Allah. Semakin taat, semakin nyata besarnya kasih kita kepada Allah. Bagaimanakah Allah menguji kasih Abraham? Dengan menyuruhnya untuk mengorbankan anaknya yang tunggal Ishak di dalam sebuah pegunungan. Dan ketika dia akan membunuh anak itu dipersembahkan kepada Allah, apa yang Allah bilang? Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu, karena sekarang aku sudah tahu bahwa engkau takut akan Allah, mengasihi Allah lebih dari segala-galanya. Kan itu maksudnya. Jadi Allah itu menguji kasih saudara itu lewat taat, Bapak Ibu. Manusia menguji kasih manusia lewat oleh-oleh yang didapat. Lewat hadiah yang didapat. Kok Valentine aku nggak dikasih apa-apa ya sama suamiku? Nggak sayang rasanya, nggak sayang. Manusia lihat bukti kasih itu dari pemberian. Allah melihat bukti kasih itu dari apa? Ketaatan. Can you see how different? Begitu beda antara patokan Allah, standar Allah dan standar manusia. Ketaatan adalah cara untuk kita bisa tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Dikatakan kalau engkau menuruti firman-Ku, maka engkau akan tinggal di dalam kasih-Ku. Kita perlu ada dan tinggal di dalam kasih Allah. Jangan jadi orang Kristen yang keluar dari kasih Allah. Tinggal di dalam kasih Allah, kita akan tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Kita akan tinggal di dalam pagar kasih Allah. Yang mana kita akan terus-menerus menerima kasih daripada Allah. Kita tinggal di dalam kasih Allah, kita mendapat kekuatan, berkat-berkatnya menyertai kehidupan kita. Itu sebabnya perlu kita tinggal di dalam Dia. Lewat cara apa? Lewat cara kita mentaati Dia. Ketaatan adalah cara membuat Allah senang, Bapak Ibu. Taat. Kalau saudara mempelajari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu rata-rata Allah menguji dengan ketaatan. Taat. Kenapa saudara bisa terjadi air berubah jadi anggur? Karena ada satu pegawai pesta di Kana yang taat. Ketika disuruh mengambil air biasa, lalu dibawa kepada MC pesta dan disuruh cobakan kepada MC. Ini tindakan yang konyol beresiko, bisa tidak kerja di situ alias dipecat. Tapi dia taat. Ketaatan itu menghasilkan satu mujizat yang luar biasa. Ketaatan itu penting. Kalau saudara mau bilang Tuhan bahwa engkau mengasihi Dia, bukan sekedar mulut. Oh God, I love you. Mau dipanjangin lagi. Oh God, I love you. Ya bagus aja sih. Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah hidup mentaati. Mentaati Tuhan. Ketaatan itu penting. Kita tunjukkan lewat apa? Peduli akan firman. Kita tunjukkan lewat respect akan firman. Berapa banyak manusia zaman sekarang tidak lagi menghargai firman. Itu kan kuno, itu kan dulu, itu kan cuma kumpulan tulisan. Itu banyak sekali kesalahan di dalam. Saya diundang masuk dalam sebuah grup WA
Banyak hamba Tuhan, anak Tuhan, aktivis segala macam. Wah, hampir 100 orangnya. Tapi saya tidak pernah komen di dalam. Isinya ribut melulu di dalam. Ribut melulu. Sampai yang kemarin pun ada yang menegur langsung. Diam kamu, jangan bicara lagi. Wah, saya mau dengar dia bicara. Waduh, macam-macam. Ada yang bilang, ini firman Tuhan. Oh, itu bukan firman Tuhan, itu omongannya Petrus. Bukan Tuhan. Tuhan tidak ngomong, itu Petrus kok. Yesus sudah datang belum? Oh, Yesus sudah datang katanya, tahun 70. Coba pikir. Kita pada nungguin, mereka bilang udah datang. Udah, satu kali pun saya tidak pernah upload apa-apa, nulis apa-apa, komen apa-apa. Never. Tidak pernah saya masukkan gambar apapun sama sekali. No. Saya diem aja, ngeliatin aja apa yang mereka lakukan. Saling sikat satu dengan yang lain. Ada lagi satu grup, rame ribut sampai saya udah males. Akhirnya saya delete, saya keluar dari grup itu. Kenapa? Katanya Kristen, bicara ayatnya pinter, serang menyerang pinter, kasihnya ndak ada, percuma lah Bapak Ibu. Kita jadi Kristen supaya kita bisa mengasihi lebih baik lagi. Setuju bilang amin. Itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Belajar mencintai firman. Beberapa hari yang lalu, saya sempat lihat satu video di Facebook. Ada yang upload naik ke Facebook. Itu video cerita mengenai turis yang pergi ke Israel. Yang kemudian, saya tidak bisa pastikan itu grup Indonesia atau grup Malaysia. Kemudian mereka dibawa ke sebuah peternakan domba. Lalu berdiri di pinggir pagar. Lalu oleh sang gembala, mereka tuh disuruh manggil domba-domba yang lagi makan rumput. Banyak itu dombanya. Agak di tembok-tembok sana itu. Nah, jadi ada yang maju, manggil-manggil, teriak-teriak saudara. Dombanya pada ngeliatin, makan lagi. Orang kedua, aku coba. Wah, coba. Dipanggil dombanya, bikin suara aneh-aneh. Dombanya pada ngelirik semua. Makan lagi. Kok susah ya manggil? Kemudian gembalanya bilang, oke sekarang gantian. Dia panggil dengan suara nggak ngotot, saudara. Itu domba pada ngeliat semua. Semua pada datang, saudara. Datang, sebagian lari-lari datang. Makanan ditinggalkan, rumput ditinggalkan semua. Semua pada datang. Itu 5-60 domba itu di situ. Semua pada datang. Domba mengenal suara gembalanya. Lagi makan nih, lagi dapat berkat. Dipanggil, taat. Kalau saudara lagi sibuk ngurusi berkat, dipanggil datang gak? Nyaut gak? Tuhan maaf deh, lagi sibuk. Senin lagi sibuk-sibuk, janganlah Tuhan. Sabtu lagi sibuk, jangan panggil saya lah Tuhan. Berapa banyak kita itu masalahnya kurang taat Bapak Ibu. Kurang taat. Mari kita belajar merubah hidup ini. Kalau kita bilang kita mau mengasihi Tuhan, rubah sikap menjadi lebih mentaati firman mulai sekarang. Saya tidak bisa berbuat taat mewakili saudara. Saya tidak bisa mewakili Ibu Agnes. Ibu Agnes tidak bisa mentaati Allah mewakili saya. Saya harus belajar taat sendiri pada Allah. Ibu Agnes harus belajar taat sendiri pada Allah. Demikian pula saudara. Istri saudara tidak bisa mewakili Anda untuk taat. Taat itu perbuatan pribadi. Dan kalau saudara kita berpikir mengenai taat, taat itu luar biasa. Untuk taat tidak butuh jadi orang kaya. Betul? Karena taat tidak ada hubungannya dengan kaya miskin. Taat itu urusan hati. Untuk taat tidak perlu jadi orang pinter. Karena taat itu tidak ada urusannya dengan intelektual, kepandaian seorang, IQ seseorang. Taat itu urusan hati. Makanya testing paling baik yang Allah berikan pada manusia adalah ketaatan. Karena anak kecil bisa, sampai nenek-nenek juga bisa. Anak kecil, jangan dimakan.
Ya mami, mami. Taat, kecil-kecil bisa taat. Belum sekolah. Makanya saya bilang, urusan taat itu adalah urusan hati, bukan di sini. Jadi kita semua tidak bisa bilang terlalu sulit, karena tinggal pilihannya mau atau tidak. Amin Bapak Ibu. Nah yang kedua kita lihat bersama-sama, kalau bicara supreme love, kasih yang tertinggi Bapak Ibu, itu juga bicara sacrificial love. Kasih yang mengandung pengorbanan. Orang yang bilang mengasihi harus memahami bahwa salah satu unsur bagian penting dalam kasih adalah belajar berkorban. Dalam ayatnya yang ke-12 sampai ayat 14 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perhatikan ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang apa? Memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi diajarkan bahwa standar Allah kalau bicara kasih itu bukan sekedar memberi, tapi sampai bisa berkorban. Ini yang Tuhan ingin ajarkan pada saudara dan saya. Bentuk kasih tertinggi adalah pengorbanan. Itu sebabnya Yesus bilang tidak ada kasih lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Berkorban. Kasih itu berkorban. Berani berkorban untuk kebaikan orang lain. Berani berkorban untuk kepentingan orang lain. Berani berkorban tanpa pamrih. Ini sebenarnya kasih. Keberhasilan melakukan sacrificial love bisa terjadi jika kita berani Bapak Ibu mematikan daging. Kalau daging tidak mati, tidak bisa mengasihi total kepada Allah. Tidak bisa. Kepada sesama. Tidak bisa. Kalau seseorang memasuki pernikahan, dia tidak minta pasangannya berkorban untuk dia. Istri masuk pernikahan lalu bilang, papa harus berkorban untuk aku. Atau suami masuk pernikahan, istrilah yang harus berkorban. Ini kan adat timur, istri yang korban bagi suami. No. Tapi kalau kita mengerti kasih, dua-dua harus belajar berkorban. Suami belajar korban bagi istri, istri belajar berkorban bagi suami. Orang tua belajar korban bagi anak-anak. Anak-anak belajar berkorban menghormati orang tua. Kita harus bisa melihat bahwa orang lain penting. Dan kalau kita punya kekuatan ilahi, kita bisa belajar mengasihi lebih baik. Semua kita itu jatuh bangun dalam mengasihi. Tapi yang penting adalah tetap belajar untuk bangun dan terus mengasihi. Jangan tinggal di dalam jatuhnya. Jatuh bangun, jatuh bangun. Belajar untuk tetap bangun dan mengasihi terus. Kasih itu penuh pengorbanan. Itu menyakitkan. Kalau kasih itu ada pengorbanan. Yang namanya berkorban itu sakit Bapak Ibu. Pasti. Yesus disalibkan sakit enggak? Dia begitu takut sampai darahnya itu, peluhnya itu keluar darah. Karena stres tingkat tinggi. Jadi pengorbanan itu ada sakitnya. Tidak mudah. Karena kita harus buang yang namanya egois. Rumah tangga itu tidak akan pernah bahagia kalau salah satu anggotanya, apakah suami, istri, anak, egois. Rumah tangga tidak pernah bisa bahagia. Tidak pernah. Tapi rumah tangga yang mana
Setiap anggotanya mematikan dagingnya, menganggap yang lain jauh lebih penting. Itu yang bahagia. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Tidak mudah mengasihi, karena ada faktor berkorbannya. Dibutuhkan keberanian. Berani. Tidak mudah karena sikap kasih itu mulia banget. Siapa manusia bisa mengasihi orang lain kalau dia tidak dipenuhi dengan kasih Kristus di dalamnya? Itu sebabnya di dalam hidup ini kita harus belajar untuk supaya kita belajar mengasihi, bahkan belajar berkorban. Tidak mudah. Kalau Bapak Ibu suka fotografi, maka ada satu toko di Amerika namanya B dan H. Huruf besar B dan H. B dan H. Dan B dan H ini adalah nama daripada pemiliknya. Nama pemiliknya adalah B-nya itu Blime. Blime Schreiber. H-nya itu Herman. Jadi mungkin yang suka beli online ke toko B dan H, ya mungkin baru tahu ternyata itu nama pemilik. Mereka ini luar biasa. Tokonya dimulai kecil, tapi kemudian pindah tambah besar. Pindah lagi besar. Toko mereka ini di New York. Dibuka tahun 1973. Sekarang menempati luasan tanah sebesar 20.000 meter persegi. Toko saudara berapa? Ini 20.000 meter persegi. Karyawannya 1.500 dalam toko. Pelanggan yang masuk ke dalam toko tiap hari 8.000 sampai 9.000 pelanggan masuk. Dia punya toko online. Toko online ini handle seluruh dunia online. Saya membaca kisah bagaimana mereka berpakaian. Mereka karena Yahudi, ia pakai pakaian Yahudi melayani customernya. Ini orang-orang Yahudi. Dan sesuatu yang sangat hebat di dalam hidup mereka. Orang Yahudi itu percaya satu. Melakukan sabat. Mereka sabat. Mereka melakukan sabat. Dari tahun bukanya 73. Sampai hari ini. Kalau sabat tokonya tutup. Sabat itu Bapak Ibu, Jumat malam sampai Sabtu, itu rame-ramenya toko di seluruh dunia kan? Betul? Tutup. Saudara berani punya restoran tutup hari Sabtu? Jumat malam gitu tutup sampai Sabtu? Berani? Punya hotel tutup atau punya apalah? Punya bisnis tutup. Mereka tutup. Sampai hari ini. Bayangin ya. Tutup itu berarti 9.000 customer tidak beli. Tapi lebih dari itu. Bukan hanya tokonya di Manhattan, di New York tutup. Toko online-nya ikut tutup. Tadi malam tak coba buka. Ditulisi, kami tutup. Baru akan buka 10 jam lagi 37 menit. 10 jam 37 menit baru kami buka. Hebat, bisa bikin satu program yang bisa buka tutup begitu. Sabat tutup, selesai sabat buka. Lalu ditanya kepada GM-nya, Peter Scazzero. Kenapa lakukan itu?
Kan hari Jumat malam, Sabtu itu kan harinya orang belanja di Amerika. Itu omset naik 2-3 kali itu. Kok kamu tutup? Jawabannya begini. We respond to a higher authority. Kami merespon kepada otoritas yang tertinggi. Otoritas yang lebih tinggi, yaitu otoritas Allah. Allah yang melebihi pemerintahan. Allah yang melebihi segala organisasi dan segala bisnis. Kami merespon itu. Dan tahukah Bapak Ibu, pasti dalam pikiran Bapak Ibu, ini perusahaan rugi berapa ini? Dari tahun 73 sampai sekarang tiap Sabat tutup. Itu kalau dihitung itu berapa itu kerugiannya tutup di hari Sabat. Tapi Bapak Ibu harus tahu, mereka toko ini B dan H itu menjadi toko terbesar di dunia nomor 2. Terbesar di dunia walaupun tutup Sabat. Terbesar di dunia nomor 2 sampai hari ini. Dan terbesar nomor 1 ada di Jepang, yaitu Yodobashi. Kalau kita lihat ini, Tuhan merespon kemana? Tuhan merespon kepada mereka karena mereka berani berkorban. Orang Kristen zaman sekarang tidak berani berkorban. Coba tanya pada hati saudara, diri saudara. Apakah saudara termasuk orang Kristen yang berani berkorban atau tidak berani berkorban? Meskipun mereka punya pandangan berbeda mengenai Sabat dengan kita, tapi saya lihat Allah tetap hargai mereka. Nomor 2 terbesar di dunia, toko fotografi dan videografi. Sekarang yang ketiga, supreme love, kasih yang tertinggi. Bicara productive love, kasih yang menghasilkan sesuatu. Kasih yang berbuah. Kalau kita baca ayat 15 sampai 17. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Di dalam bagian ini kita lihat ciri-ciri supreme love adalah produktif. Kasih tidak bisa berdiam diri. Kasih tidak bisa pasif. Selalu menghasilkan sesuatu. Berusaha mempengaruhi dengan baik. Itulah kasih. Berusaha untuk memenuhi keinginan Allah. Tuhan mau saudara bukan sekedar jadi Kristen. Tapi Kristen yang menghasilkan buah. Buah kehidupan yang baik. Juga buah bagi kerajaan sorga, yaitu membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Berharga hidup kita di dalam dunia karena kita juga bekerja bagi kerajaan sorga. Yaitu membawa orang kepada terang Allah, kepada kebenaran Allah, kepada kasih Allah. Ini yang Tuhan mau. Bukan berarti saudara disuruh jadi pendeta semua. Tapi di dalam dunia saudara, engkau menjadi pribadi yang menghasilkan sesuatu bagi kerajaan sorga. Saudara mampu mendoakan orang, saudara mampu mungkin mengusir setan, saudara mampu mungkin konseling orang, saudara mampu kemudian bersaksi bagi orang.
Banyak hal saudara bisa lakukan. Itu yang Tuhan mau. Berbuah lebat, memuliakan nama Tuhan. Kasih itu adalah membawa berkat tersendiri bagi kita. Karena ada janji di sini. Kalau kita produktif. Tuhan berkata apa? Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ini ada ini. Ayat ini boleh digarisbawahi. Kalau kita produktif, kasih kita itu menghasilkan sesuatu yang baik, positif bagi masyarakat, bagi keluarga kita, bagi kerajaan Allah. Tuhan bilang, doamu tak dengar tak jawab. Amin Bapak Ibu. Doamu didengar dan dijawab. Indah sekali Yesus bilang begitu. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Indah ini. Siapa tidak mau punya doa yang dijawab? Menurut saya manusia paling hebat di dunia adalah manusia yang mana ketika dia berdoa dan dijawab. Iya. Tuhan, saya nggak punya duit, bokek. Tuhan jawab, dapat. Tuhan buka jalan kerja, cuan. Barang yang sudah berapa tahun tidak laku, laku. Hebat kan? Barang yang tidak mungkin dicari orang, sudah 10 tahun di gudang, laku. Tuhan bisa Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus hidup dalam kasih Allah ini. Saya membaca kisah mengenai seorang researcher. Dia ahli riset dari Kolombia namanya Shena Iyengar. Dia menuliskan bahwa setiap hari, setiap kita rata-rata membuat 70 keputusan dalam hidup. Rata-rata. Minum, ini kan memutuskan. Habis minum ditaruh apa enggak, ini kan keputusan. Saya putuskan, saya taruh. Itu keputusan. Bangun pagi memutuskan mandi apa enggak mandi, itu keputusan. Mandinya pakai sabun apa enggak, itu juga keputusan. Habis disabun, siram apa enggak siram, keputusan. Mandinya pakai gosok gigi apa enggak pakai gosok gigi, juga keputusan. Pilih baju, itu keputusan. Mau ke kantor atau tidak ke kantor, keputusan. Sore memutuskan pulang rumah atau pulang ke tempat yang lain. Ya keputusan semua. Jadi manusia itu dalam sehari katanya rata-rata kita mengambil 70 keputusan. Berarti dalam setahun ada 25.500 keputusan. Manusia itu dikatakan umurnya dikira-kira rata-ratanya aja. Kalau dianggap 70 tahun, maka manusia itu sudah dan harus mengambil keputusannya 1.788.500 keputusan. Banyak ya itu. Dan hidup itu apa? Hidup itu adalah kumpulan daripada segala keputusan kita. Itulah Anda. Kalau memutuskan mabuk terus, ya itulah Anda. Memutuskan di dalam hidup ini mainan terus, ya itulah Anda. Hidup itu siapa kita adalah kumpulan daripada segala macam keputusan yang kita buat dalam hidup. Pertanyaan saya, apakah kita memutuskan untuk mengasihi Allah? Apakah kita memutuskan untuk mau jadi orang Kristen yang berbuah lebat bagi Allah? Apa keputusan kita? Atau kita hanya menjadi orang Kristen yang memutuskan pokoknya aku jadi Kristen berkati Tuhan. Tidak berkati awas tak pindah agama. Apa Tuhan termasuk diancam? Mari belajar dalam hidup ini. 3 ciri-ciri supreme love. Obedience. Ketaatan. Tidak mungkin kita mengasihi Allah tanpa
ketaatan. Tidak mungkin kita mengasihi Allah tanpa pengorbanan. Tidak mungkin Bapak Ibu. Dan tidak mungkin kita mengasihi dan kita bilang kita kenal Allah, tapi kita tidak produktif dalam hidup kita. Mari berbuah lebat bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah. Mari hidup dalam kasih, tapi kasih yang benar. Kasih dengan definisi yang benar. Kasih dengan standar yang benar. Bukan hanya mengasihi dalam satu hari, tapi kasih harus menjadi gaya hidup kita. Tuhan Yesus menyertai, memberkati Bapak Ibu semua. Amin.